kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi ketika suatu lingkungan itu dimasukkan suatu makhluk hidup ataupun zat ke dalamnya, nah itu dapat menyebabkan lingkungan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu yang kita sebut sebagai polusi atau pencemaran. Nah, sedangkan polutan ini adalah zat yang dapat menyebabkan pencemaran. Jadi kalau polusi itu sendiri pengertiannya lebih secara umum ya. Kalau polutan itu zatnya, zat tunggalnya. Nah, untuk polusi di sini ada beberapa macam. Ada 5 macam polusi ya. Yang pertama polusi udara atau air pollution. Yang kedua ada polusi air, water pollution. Yang ketiga ada polusi tanah atau soil pollution. Yang keempat adalah polusi suara, noise pollution. Dan yang terakhir adalah polusi cahaya, light pollution. Nah, pada ketiga gambar ini dapat kita lihat. Yang pertama ada gambar berupa pabrik. Pabrik ini banyak sekali ya macamnya. Bisa pabrik tekstil, bisa juga pabrik yang baja, tembaga dan lain sebagainya. Nah, di mana pabrik atau industri ini dia dapat menghasilkan polusi udara ketika bahan polutannya ada di lingkungan. Nah, bahan polutan di sini berupa asap. Ketika asapnya hasil dari pembakaran si bahan tersebut ada di lingkungan, yang dimana komponennya itu sangat-sangat banyak, nah itu bisa kita sebut sebagai polusi udara. Nah, kira-kira polutannya berupa apa nih polusi udaranya? Polutan pada polusi udara di pabrik ini bisa berupa zat seperti karbon dioksida, karbon monoksida, ataupun sulfur dioksida ya, jika bahan yang digunakan oleh pabrik tersebut berupa belerang. Pada gambar kedua dapat kalian lihat di sini ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada berupa mobil, ada motor. Nah, berbagai macam kendaraan yang ada di lingkungan sekitar kita ini pun dapat menyebabkan terjadinya polusi udara. Bayangkan jika makin banyak kendaraan yang ada di lingkungan kita, nah ternyata polusi udaranya itu akan semakin banyak pula. Nah, polutan yang dapat dihasilkan dari kendaraan bermotor ini bisa berupa gas karbon. Nah, jika gas karbon tersebut terhirup oleh kita, itu bisa berbahaya ya. Karena gas karbon ketika sudah bereaksi dengan hemoglobin, itu akan menghasilkan gas karboksi hemoglobin, yang dimana ketika kita bernafas, si oksigen itu kan hemoglobin itu kan harusnya berikatan dengan oksigen. Nah, namun ketika ada polutan berupa karbon, ternyata hemoglobin mudah berikatan dengan gas karbon. Nah, sehingga kita bisa menyebabkan nafas menjadi sesak dan penyakit infeksi saluran pernafasan lainnya. Ya, jadi sebisa mungkin sebenarnya kita bisa meminimalisir polusi udara ini dengan menggunakan masker, terutama pada situasi seperti saat ini ya, masih dalam kondisi pandemi. Jadi kita diharapkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, pada gambar ketiga di sini terlihat
bahwa adanya aktivitas berupa pembakaran sampah. Pembakaran sampah pun sama, ini dapat menimbulkan polusi udara, di mana hasil dari asapnya ketika terdapat pada lingkungan sekitar kita, nah itu dapat menyebabkan pernafasan menjadi terganggu. Nah, sebenarnya bukan menimbulkan dampak pada manusia saja, tapi bisa menimbulkan dampak pada makhluk hidup lainnya seperti hewan. Ketika hewan itu menghirup udara di sekitar, nah itu terdapat banyak gas karbonnya yang tidak baik. Oke, selanjutnya, nah di sini terdapat indikator biologi. Jadi kita bisa melihat jika udara tersebut belum tercemar ketika ada makhluk hidup, yaitu lichen. Mungkin ada yang tahu lichen? Lichen ini adalah lumut kerak. Lumut kerak ini adalah simbiosis antara alga dan jamur. Nah, lichen biasanya ada pada udara yang bersih ya, seperti di hutan, ya, di pegunungan yang masih jauh dari polusi udara. Biasanya itu ada lichen yang menempel di pohon atau menempel di batu. Nah, itu tandanya berarti udara di sekitarnya masih segar, masih belum tercemar. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Jadi silikon itu nempel, makanya dia disebut sebagai lumut kerak karena berkerak. Nah, silahkan kalian bisa amati ya di lingkungan sekitar kalian, apakah terdapat lumut yang seperti ini. Jadi dia sedikit berbeda dari lumut yang biasanya. Kalau lumut yang biasanya dia ada di perairan ataupun nempel di batu ataupun di kayu, tapi dia lebih mudah diangkat. Kalau ini tidak, dia lebih menempel. Selanjutnya yaitu tentang polusi air. Nah, bisa kalian lihat 3 gambar yang ditampilkan. Di sini ada banyak sampah ya, ada banyak sampah, baik itu di sungai, di laut, ataupun di tempat pembuangan. Nah, ini sangat mencemari sekali ya. Nah, ketika terjadi polusi air atau pencemaran air, biota yang lebih mudah terancam yaitu biota airnya, seperti ikan-ikan ya. Ketika banyak sampah yang menggunduk di perairan, maka zat-zat kimianya bisa masuk ke dalam tubuh ikan tersebut. Nah, bisa jadi nanti ada zat kimia yang berbahaya, apalagi kalau kita makan ikannya. Oke, ini polusi air. Selanjutnya pada polusi tanah. Polusi tanah juga hampir sama ya, bisa disebabkan karena sampah yang menumpuk. Nah, sampah yang menumpuk ini ketika banyak, ketika dia sangat-sangat banyak dan bertumpuk, nah jika sampah ini menghasilkan bahan kimia berbahaya, maka dia akan tersimpan dan meresap di dalam tanah. Nah, ini yang berbahaya, sehingga bisa menyebabkan tanah itu menjadi cepat tidak bagus ya, apalagi untuk ditumbuhi tanaman. Tanahnya menjadi kering, apalagi untuk kehidupan komponen tumbuhan beserta hewan-hewan lain, ini menjadi tidak baik. Nah, polusi
polusi tanah juga bisa menyebabkan polusi pada indera penciuman, karena ketika semakin banyak sampah maka penciuman kita juga menjadi terganggu sehingga bisa menyebabkan pencemaran udara. Nah, itu dampak dari polusi tanah terhadap polusi udara. Yang terakhir yaitu polusi suara. Pada gambar ini bisa kalian lihat ada beberapa kendaraan. Kenapa sih bisa menyebabkan polusi suara? Nah, hal ini bisa terjadi ketika kendaraan, baik itu roda 2 ataupun roda 4 yang ada di jalan. Nah, ini ketika suaranya itu sangat kencang, nah ini bisa menimbulkan kebisingan. Nah, kebisingan itu bisa menyebabkan polusi suara. Begitu juga ketika kita mendengar suara pesawat ataupun roket yang sedang meluncur. Nah, kondisinya sangat-sangat bising. Nah, itu bisa dikatakan sebagai polusi suara. Nah, sama halnya seperti gambar yang ketiga, yaitu ada di sini grup band ya. Grup band tersebut mereka sedang konser. Nah, ketika suaranya sangat-sangat kencang dan menyebabkan telinga kita menjadi penging, nah itu bisa kita katakan sebagai polusi suara. Nah, itu. Yang terakhir yaitu polusi cahaya. Polusi cahaya dapat terjadi jika kita lihat cahaya yang ada di sekitar itu dapat membuat mata kita tidak enak. Nah, itu bisa kita sebut sebagai polusi cahaya, seperti cahaya di perkotaan ataupun lampu yang memang langsung terkena dengan mata kita. Nah, ini dapat kita sebut sebagai polusi cahaya. Nah, tentunya kita juga harus dapat menghindarinya ya. Kita harus dapat menghindari beberapa polusi yang sebenarnya memang bisa kita hindari, gitu, seperti polusi udara, polusi cahaya, polusi tanah, dan 5 macam polusi itu sebisa mungkin harus kita hindari agar tidak berpengaruh pada kesehatan kita. Ya, baiklah, mungkin ini saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan kalian sampaikan. Ya, tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Sekian materi untuk pertemuan kali ini.